Pemirsa setia Sriwijaya TV dimanapun berada, kembali lagi bersama Elsa tentunya dalam program acara Dialog Khusus Eksklusif 2017. Dan saat ini Elsa sudah bersama Kak Adi Pasti. Beliau adalah konsultan karakter belajar anak dari Jakarta. Sering disebut oleh para orang tua Indonesia menjadi dokter spesialis belajar anak. Beliau sudah berkeliling Indonesia guna membantu ribuan orang tua yang sedang resah dan gelisah melihat anak-anaknya yang tidak suka belajar. Selanjutnya, pada kesempatan yang berharga ini, Elsa akan berbincang-bincang tentang fenomena anak yang tidak suka belajar. Langsung saja kepada narasumber kita, Kak Adi Pasti. Halo Kak Adi Pasti. Ya, selamat malam Mbak. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, Kak Adi Pasti, kita langsung saja kepada pertanyaannya. Siap. Oke, Kak Adi pasti bisa dijelaskan sejauh ini seberapa parah kondisi anak yang tidak suka belajar? Baik, terima kasih. Pemirsa di rumah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang saat ini sudah punya anak SD, SMP, SMA, atau kuliah, dan Bapak Ibu mengeluh ya bahwa anaknya nggak suka belajar, bosen kalau belajar, nggak bisa konsentrasi kalau belajar. Dan ada lagi yang mengejutkan para orang tua, Mbak Elsa. Apa itu, Mas? Jadi anak-anaknya itu malah menghindari belajar. Wah. Ya. Dan di sini yang menghindari belajar ini mengagetkan para orang tua, karena yang masuk kategori menghindari belajar itu adalah anak-anak yang suka ikut rajin pramuka, Oh, ya? OSIS, kegiatan organisasi di sekolah, atau ekstrakurikuler. Kok bisa begitu, Kak? Gitu ya. Misalnya futsal, bulu tangkis dan sebagainya. Iya. Ternyata anak-anak tersebut menghindari belajar. Cara ngeceknya Bapak Ibu gampang. Bapak Ibu cukup lihat nilai ulangannya anak-anak. Kalau ternyata nilainya kurang bagus, apalagi jelek, Bapak Ibu sudah bisa pastikan anak-anak tersebut tujuannya cuma satu, menghindari belajar. Ya. Dan ada lagi satu data yang mengagetkan Indonesia. 95% keluarga di Indonesia, Mbak Sampai Elsa, 90%, Kak? Waduh. itu seperti Bapak Ibu di rumah sedang mengalami problem yang sama. Jadi anak-anaknya tidak suka belajar dan orang tuanya sedang bingung, resah, pusing, dan khawatir bagaimana dengan anak-anak saya yang tidak suka belajar ini. Ya. Tapi pada kesempatan malam ini saya ingin juga bisa menghibur ya, walaupun waktu kita terbatas ya Mbak Elsa ya. Iya, Mas. Tapi tetap saya akan memberikan sesuatu yang berharga. Bapak Ibu, ternyata 90% kurang lebih sekitar 90% Yes, 90%. anak-anak Indonesia itu tidak suka belajar. Waduh. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah merasa bersalah, karena ternyata anak-anak tersebut itu tidak berprestasi. Yang berprestasi itu cuma 10%. Waduh, angkanya sungguh sedikit, Kak Adi. Betul. Saya akan coba buktikan, kan kalau satu kelas misalnya 40 anak. Iya. Itu yang bisa juara kelas itu kan cuma 1, 2, 3. Iya. Berarti cuma sekitar 10%. 90%-nya Bapak Ibu, anak-anak tersebut itu ternyata berstatus cuma jadi penggembira. Waduh. Yang bikin rame sekolahan atau yang bikin habis kantin di sekolahnya anak-anak. Wah, sangat merugikan Gitu ya. sekali, Kak Adi. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena anak-anak tersebut sebenarnya normal. Anak Bapak Ibu yang tidak berprestasi normal, seperti 90% anak-anak di seluruh Indonesia yang sudah saya temui sejak saya tahun 2013 gitu. Ya, Mbak Eza. Ada lagi Mbak Eza mungkin yang bisa ditemui ya? Kak Adi, apa sih penyebab anak itu tidak suka belajar? Baik, Bapak Ibu, tolong kalau anaknya tidak suka belajar, malam ini Bapak Ibu tahu bahwa itu tidak salah, wajar, normal. Karena anak-anaknya itu harus menghadapi pelajaran yang begitu banyak. Iya, benar. Dan semuanya menuntut untuk bisa menghadapi ulangan. Ya. Jadi anak-anak kenapa tidak suka belajar? Karena anak-anak itu akhirnya di sekolahan harus menghadapi yang namanya ulangan. Iya. Awalnya dia masih suka belajar, dia masih belajar, tapi lama-lama dia trauma karena ulangannya nggak pernah dapat bagus. Waduh. Susah banget menjawab soal-soal ulangan. Dan di malam ini saya ingin memberikan satu kejutan buat Bapak Ibu. Buat anak-anak Bapak Ibu yang nilainya kurang bagus, tidak memuaskan orang tuanya, ternyata solusinya itu bukan diikutkan bimbingan belajar.
Nah, Nah, jadi betul-betul ini mengagetkan Indonesia. Karena selama ini kalau Bapak Ibu lihat anaknya nilainya kurang bagus, Ya. otomatis langsung diikutkan bimbingan belajar. Padahal itu bukan solusinya, ya. gitu Mbak Elsa ya. Jadi Kak Adi, apa Ya. sih solusinya buat anak yang kurang suka belajar? Baik, nah ceritanya Bapak Ibu, saya sudah keliling Indonesia Ya. menjalankan program ini sejak tahun 2013. Tapi dulu awal-awal Mbak Elsa, saya Ya. bisa ke sekolah-sekolah. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa ke sekolah-sekolah karena hampir setiap minggu Setiap minggu. saya pindah-pindah kota. Wow. Ini sekarang saya ada di Palembang dan kemarin saya baru pulang dari Kediri, Jawa Timur. Ya. Berikutnya, jadwal berikutnya saya sudah ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Wah, sibuk sekali. Dan Kak Adi. semuanya mengalami masalah yang sama seperti yang Bapak Ibu rasakan di rumah. Begitu Pak Yasena. Solusinya, sayang waktunya kan sangat singkat sekali ya Pak Benar Yasa ya. sekali. Tapi yang jelas solusinya sudah ditemukan sejak 2013. Anak-anak akan menemukan satu revolusi cara belajar terkini, tercanggih dan sudah terbukti sukses sejak 2013 yang kami sebut dengan metode tertawa. Metode tertawa. Ya. Bagaimana itu Kak Adi? Susah atau metode gampang tertawa, Mbak? Gampang sekali. Pemirsa. Nah, jadi anak-anak yang selama ini trauma dengan yang namanya belajar, ketika diberi metode tertawa, itu anak-anaknya bilang sekarang belajar menyenangkan, mudah sekali, dan wah pokoknya luar anak biasa jadi sekali luar ya biasa. pengaruh Betul. dari acara Metode yang tertawa, iya. Wah, luar biasa. Nah, Kak jadi Adi. silakan Bapak Ibu, ini kesempatan emas. Saya hadir di Palembang karena saya tahu problem ini sudah menggejala di seluruh Indonesia. Saya sudah hadir di seluruh kota di Jawa sampai di Denpasar dan kurang lebih kunjungannya sekitar 20 kali. Sekarang saya hadir di Palembang khusus, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ini adalah doa-doa panjang Bapak Ibu yang selama ini pingin sekali mendapatkan solusi tuntasnya agar anak-anaknya bisa menyenangi belajar. Wah, Gitu. keren sekali Kak Adi. Ya. Nah, Kak Adi selanjutnya bisa Kak Adi ceritakan pengalaman Kak Adi selama keliling Indonesia membantu masalah anak dalam belajar. Betul. Jadi metode tertawa ini itu sudah disaksikan oleh ribuan orang tua yang profesinya kepala sekolah, guru, dosen, praktisi pendidikan, bahkan sangat banyak yang berprofesi polisi, tentara, jaksa atau orang-orang kritis. Wah, ada polisi juga Pak. Betul. Wah. Yang mereka sudah merasakan langsung bahwa ini ternyata, bahkan satu lagi yang saya ingat, kemarin saya baru dari Kediri, Iya. ada seorang guru yang memberikan informasi bahwa sudah 32 tahun mengajar, dia belum pernah tahu yang namanya metode tertawa dan sebetulnya ini dibutuhkan oleh anak-anak yang kesulitan belajar di sekolah Mbak Elsa. Ya. Nah, terakhir di layar TV Anda itu ada nomor SMS yang Bapak Ibu bisa kirimkan. Tolong dicatat ya di nomor SMS di layar Bapak Ibu ada di 0853 8485 5454. Tolong Bapak Ibu laporkan nama Bapak Ibu spasi Sriwijaya TV untuk memberitahu bahwa problem ini dirasakan oleh Bapak Ibu dan saya ingin dapat data-datanya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi lebih lengkap karena saya akan hadir dalam talk show ya Mbak ya. Iya. Talk show besok hari Jumat tanggal 3 Maret jam 7 malam. Iya, sampai Tunggu jam 8. saya, ada 1 jam kita akan bahas ini secara lebih total gitu ya. Baik. Nah Kak Adi, ngomong-ngomong katanya Kak Adi ada apresiasi untuk 10 orang pendaftar Oh pertama iya betul, nih. buat 10 yang sudah duluan SMS akan saya beri hadiah souvenir dari saya langsung. Segera ambil handphone Anda, ketik SMS 0853 8485 5454. Kirim nama Bapak Ibu spasi Sriwijaya TV untuk saya ketahui sejauh mana, sebanyak mana warga yang menyaksikan acara ini sedang bermasalah di seputar belajar anaknya, kecanduan game, TV, gadget, dan tidak suka belajar. Wah, acaranya sungguh menarik pemirsa. Elsa ini bakal menjadi orang pertama yang ikut mendaftar dan mengajak keluarga Elsa Pak untuk ikut mendaftar. Siap. Karena ini merupakan kesempatan yang berharga. Ya, Iya. baik. Dan yang ikut nih Bapak Ibu, itu ada banyak orang tua yang merasakan problem ini. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti saya jelaskan di talk show selama 1 jam nanti di Sriwijaya TV khusus. Makanya tolong beritahu temennya, saudaranya, relasinya. Besok jangan kemana-mana, tungguin acara kami jam 7 malam. Karena nanti akan saya bicarakan tentang banyak hal yang mengagetkan Bapak Ibu. Misalnya, tadi sudah saya sebutkan satu, solusi anak kita ternyata bukan bimbel.
Dan nanti di talkshow besok malam jam 7 malam saya akan bahas tentang ternyata Mbak Elsa, Ya. cara belajar anak-anak kita salah total. Waduh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu, saya akan jelaskan secara lebih terperinci karena waktunya terbatas di sini. Iya, Dan benar, saya Kak. ingin Bapak Ibu memberitahu semua relasinya, saudaranya, kenalan anak-anaknya supaya bisa menyaksikan sebuah metode tertawa yang menghebohkan Indonesia. Nah, bagi pemirsa di rumah, silahkan mendaftar ke nomor yang di bawah ini dengan format nama spasi Sriwijaya TV dan kirim ke nomor yang di bawah ini. Pemirsa, ini sungguh kesempatan yang sangat berharga. Saya menghimbau untuk para orang tua segera mendaftarkan anaknya dari usia berapa, Pak? Usia SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Segera Bapak Ibu beritahukan untuk bisa menyaksikan tayangan talkshow besok sehingga mereka betul-betul merasakan bahwa ternyata belajar itu mudah, belajar itu sesuatu yang indah, Sangat membahagiakan, Iya, menyenangkan. benar sekali. Dan nanti metode tertawa akan saya bongkar di besok jam 7 malam. Nah, oke. Sudah 15 menit kita berbincang-bincang mengenai problema keluarga Indonesia yang memiliki anak yang tidak suka belajar. Wah, padahal Elsa masih penasaran nih Kak Adi, Betul. apa aja yang ingin Kak Adi sampaikan. Satu lagi Mbak Elsa mungkin. Iya, Satu. silakan Kak Adi. Besok tema kita, cara merubah anak kecanduan game, gadget menjadi ketagihan belajar. Oke, Ya. Kak Adi. Nah, pemirsa, besok Kak Adi akan hadir lagi di Sriwijaya TV jam 7 malam sampai jam 8 malam. Kita bakal ketemu lagi dengan Kak Adi dan akan membahas tema tentang cara merubah anak yang kecanduan game dan gadget menjadi anak yang ketagihan belajar. Wah, pasti seru ya Kak Dia. Seru sekali Ya dan ampun. wajib diikuti semua keluarga di Oke, Palembang dan wajib sekitarnya. banget. Jangan Ya. sampai kelewatan pemirsa karena ini sungguh benar-benar kesempatan yang sangat berharga. Oke pemirsa, saya Elsa Febrina Silalahi dan Kak Adi Pasti mohon undur diri. Salam Sriwijaya TV Indonesia Network.